masalah celaka dan bahagianya seseorang, termasuk rizki dan kapan di mana akan mati, disebutkan dalam hadis awal penciptaan manusia itu dari darah, kemudian segumpal darah, dari air mani, segumpal darah, segumpal daging, sampai ditiupkan roh. Kemudian saya itu adalah tentang rizkinya, tentang apakah dia sengsara atau bahagia. Jadi kalau sudah yang ini yang ditulis di Lauhul Mahfuz ini sengsara dan bahagia, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Akan tapi ketahuilah itu rahasia Allah. Anda tidak tahu itu semuanya. Jangan sok tahu. Lalu berkata, kalau memang jatah saya sengsara, biarpun saya beribadah kan masuk neraka. Siapa yang bilang kamu sengsara? Atau sebaliknya, kalau memang saya ahli surga, dicatat sebagai ahli surga, biarpun saya maksiat kan tetap masuk surga. Siapa yang bilang? Siapa bilang dirimu masuk ahli surga? Nggak ada. Disembunyikan itu oleh Allah. Dan termasuk ajal disembunyikan oleh Allah, itu kan kasih sayang Allah. Kemudian Allah memberikan berita akal. Ajal disembunyikan, padahal sudah jelas si fulan akan mati di sini. Atau di mana? Akan mati di situ. Nah, ini. Kalau sudah harus mati di situ, mati di situ. Ajal. Kalau harus mati saat itu mati. Rizki pun demikian. Nggak ada yang berubah. Itu di mata Allah, bukan kita. Dan itu kan kasih sayang Allah. Coba kalau Anda dikasih tahu bahwasanya Anda mati tahun depan aja deh, nggak usah sebesok. Tahun depan bulan Maulid, tanggal 16 Maulid, engkau akan mati. Hari ini sudah demam Anda. Alhamdulillah nggak dikasih tahu sama Allah. Biarpun ada di antara kita yang matinya esok hari, lupa Allah beri. Bahkan termasuk rizki Anda, kefakiran itu kalau sudah dikasih tahu oleh Allah. Tahun 2000, tahun 1445 atau 2000 ini engkau akan fakir. Biarpun sekarang kaya raya sudah demam dia. Sudahlah. Allah sembunyikan, jangan sok tahu. Tidak berubah kalau ahli neraka, ahli neraka. Cuman siapa yang bilang Anda ahli neraka? Kan juga Allah memberikan rambu-rambu dan tanda-tanda. Rambu-rambunya jalan. Ada jalan dan ada tanda jalan. Maka kalau ahli surga tentu jalannya ke jalan surga. Apa itu jalan surga? Ada itu. Kamu ahli surga belum? Enggak tahu. Coba, siapa yang bukan tahu ahli surga? Hanya yang diketahui ahli surga dan Nabi SAW. Ahli surga. Dan hamba-hamba yang disebut Nabi minal asyrul mubasysyirin bil jannati, beberapa orang yang disebut sebagai ahli surga, ada tambahan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu kan kabar dari Nabi. Sekarang kan tidak ada berita dari Nabi. Siapa yang menjamin ahli surga? Ahli surga enggak ada. Lalu saya ini ahli apa? Ya, dilihat kamu tuh lagi ke jalan mana, kan ada dua jalan, Najdain, ada dua jalan, jalan surga, jalan neraka. Terus tanyakan, kamu mau kemana ini? Saya pengen ke surga. Lah kok belok kiri? Kenapa? Mabuk, tidak sholat, dolim sama istri, ya itu jalur kiri. Kalau jalan surga jalannya ada, sudah Allah titik. Apakah sampai nggak sampai bukan urusanmu, tapi kalau memang kamu rindu surga itu jalan kebaikan, silaturahim, sholat, puasa, ibadah, ngaji kayak begini. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau memang ahli surga, maka hidupnya akan Allah mudahkan untuk ke arah surga. Ya ini, ada orang nasibnya maksiat, biarpun nggak disengaja jadi maksiat terus, yaitu memang jatahnya ke sana. Itu pun tidak boleh kita pastikan, bisa saja ujungnya tobat nanti. Maka ini bukan urusan Allah. Jangan sok jadi Tuhan. Disembunyikan ini semuanya. Tidak, ini urusan Allah, nggak ada yang tahu. Maka apa? Jalanilah sesuai dengan kesadaran akalmu dan petunjuk syariat Nabi Muhammad, baru benar. Dalam urusan kebiasaan pun nggak boleh kita. Hanya orang gila yang mengandalkan tentang takdir tadi itu. Ada makanan enak, sate di sini. Yang lain pada makan, tak tanya dia sok gaya beriman dengan takdir. Kalau memang jatahku kenyang, pasti aku kenyang. Biarpun aku tidak menggerakkan tanganku. Lapar sampai mati kau. Hanya orang bodoh itu. Ambil gerakan tanganmu, makan, selesai. Ada orang gampang ngomong, ini kan takdir. Kenapa kamu kok maksiatkan takdir? Kenapa kamu oh iya, ambil palu, jidatnya, cok. Bilang, kenapa kamu kalau aku? Takdir, gitu saja. Orang ajar dia main-main takdir. Menghindar dong, kalau ini bahaya menghindar, kan orang cerdas. Urusan lahir dan batin itu sama. Kenapa Anda kalau di mobil jalannya di pinggir, kemudian dia
di sebelah kiri lalu ke sana. Karena sudah ngerti aturannya, orang sebelah kanan, Anda kiri. Sebetulnya itu adalah Anda mengikuti petunjuk dari Allah ini. Kalau pengen selamat ya ikuti jalurnya, biarpun ada yang tabrakan. Padahal kalau akalmu sehat ya ngikuti. Hanya orang gila saja di tengah. Oh, kalau memang saja saya nggak bakal mati, pasti bakal hidup terus. Di tengah jalan petentang mati kau. Jadi jangan main itu. Itu urusan Allah. Maka ikuti petunjuk akalmu, pemahaman akalmu sesuai dengan petunjuk sunnatullah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah ini. Jadi kalau takdir di hadapan Allah nggak berubah sudah. Ahli neraka, ahli neraka. Ahli surga, ahli surga. Jadi Allah itu sudah tahu dari dulu dan dulu kalau Abu Jahal itu di neraka. Allah juga tahu dari dulu dan dulu kalau Abu Lahab ahli neraka. Tapi waktu Abu Lahab lahir, Abu Jahal lahir, nggak ada yang tahu kalau dia bakal seperti itu kepada Nabi Muhammad. Nabi belum jadi Nabi waktu itu. Bahkan akrab dengan Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad Al-Amin, bahkan Abu Lahab sebagai pamannya, yang pernah senang waktu kelahiran Nabi, biasa, sebagai ponakan, dihormati. Ayo, siapa ngira kalau Abu Lahab masuk neraka? Nggak tahu. Abu Jahal itu adalah juga bergaul artinya. Dan hubungannya baik. Tapi di saat Nabi Muhammad mendapatkan risalah, ada perubahan. Nah ini baru kelihatan jalurnya. Ke surganya kanan, dia belok kiri. Sampai tabbat yada abi lahabi wa tabba. Seperti itu. Jadi tidak berubah. Tapi Anda jangan sok tahu Anda tidak tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan petunjuk akalmu, sesuai dengan pemahaman tentang syariat. Jalani, maka itulah langkahmu. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Jika engkau ahli surga, maka akan dimudahkan langkahmu menuju surga. Kemudian lihat, termasuk diantaranya, saya bermaksiat. Tanda ahli surga adalah kalau bermaksiat, tobat. Kan ada pintu maaf. Tapi tanda ahli neraka siapa? Maksiat tambah sombong. Gitu aja. Ngajak orang lagi. Bangga lagi. Ya sudah, sampai mati seperti itu. Su'ul khotimah ahli neraka. Jadi tidak berubah di mata Allah, di hadapan Allah. Adapun di hadapan kita seolah-olah berubah. Sebenarnya bukan berubah karena kita tidak tahu setelah itu. Anda lapar, pengen kenyang, Anda lapar, jam 1 Anda lapar, jam 2 Anda makan, jam 3 Anda kenyang. Kalau dalam bahasa manusia, Anda lapar jam 1 lalu Anda makan jam 2, maka seolah-olah menurut Anda, karena saya makan saya kenyang. Itu kan di mata kita. Sebelum makan kan lapar, setelah makan kita kenyang, itu di mata kita. Tapi Allah sudah tahu ini bakal kenyang. Bahkan hari ini Allah sudah tahu dari dulu dan dulu kalau Anda ini punya anak, satu anak, ini si ibu-ibu satu punya anak 10, alim semuanya, soleh semuanya. Allah sudah tahu. Biarpun Anda belum kebayang, saya biaya mondoknya nanti gimana, dedeknya gimana. Oh enggak, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadilah hamba yang sesungguhnya, jangan sok jadi Tuhan. Urusan takdir memang sudah ditentukan Allah dan tidak berubah. Tapi lihat, di mata kita ada hal-hal yang seolah-olah berubah, tapi sebenarnya bukan perubahan, tapi itu bagian dari takdir. Usahamu bukan berubah takdir, tapi bagian daripada takdir. Doamu bukan berubah takdir, tapi bagian daripada takdir. Usahaku, aku mengambil sate, nasi, itu usahaku, bagian daripada takdir. Cuman dalam bahasa manusia merubah. Gara-gara makan saya kenyang, tapi di hadapan Allah tidak berubah. Memang sudah tahu Allah. Dari Anda hidup sampai Anda mati sudah diketahui oleh Allah. Nggak ada yang tersembunyi. Bahwa engkau akan begini, bahagia, senang, punya anak banyak, cucu. Pertama begini, antum pahami dulu apa itu takdir. Takdir itu pilihan hidup. Pilihan. Yang pilihan kita itu kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda bisa terbuka ingin mengambil atau tidak, itu pilihan Anda. Karena itu manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Misal, baik dan buruk. Allah ciptakan ini baik, ini buruk. Ini positif, ini negatif. Apa itu dunianya, anak-anak memang begitu ya. Kalau tidak teriak-teriak ya jalan-jalan atau lompat-lompat. Yang paling aneh orang tuanya yang teriak-teriak atau yang jalan-jalan. Biarkan aja itu dunianya, cuma dikondisikan aja. Lihat sini, Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Yang buruk ini diciptakan bukan untuk menjadikan Anda berperilaku buruk, bukan, tapi untuk menguji supaya yang baik-baik ini muncul ke permukaan. Misal,
Allah ciptakan sifat jujur. Saat yang bersamaan dibuat lawannya dusta, bohong. Allah ciptakan sabar, dibuat lawannya marah. Allah ciptakan tawadhu, rendah hati, dibuat lawannya sombong. Allah menciptakan sombong ini bukan menjadikan seseorang untuk jadi sombong, bukan, tapi untuk menguji supaya sifat tawadhunya muncul. Sebab kalau nggak diciptakan sombong, nggak akan kelihatan tawadhu. Kalau nggak dibuat marah, nggak akan kelihatan sabar. Jadi ini dibuat untuk melatih supaya sifat ini muncul. Ini konsepnya ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi kalau Anda menemukan sifat marah di orang lain, itu tandanya Allah titipkan marah itu supaya melatih kesabaran pada Anda supaya muncul. Halo? Contoh, Bapak pulang dari kantor, Ibu menerima di rumah. Begitu suaminya pulang misalnya, Allah titipkan sifat marah pada suami. Saat suami marah itu, Bu, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan, tapi untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Jadi begitu menemukan sifat yang negatif, seharusnya lawannya ini yang cepat dimunculkan. Maka akan indah kehidupan rumah tangga. Begitu suami datang marah, berarti saya harus sabar. Selesai. Jadi berbahagialah kalau ibu mendapatkan suami pemarah. Artinya Allah ingin meningkatkan kesabaran pada ibu. Misal, antum pulang ke rumah menemukan istri cemberut. Cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Langsung cari lawannya. Begitu pulang ke rumah, istri cemberut, antum senyum. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Siapa ya? Nih, Masya Allah. Selesai masalah. Ini istri cemberut, antum marah, gak akan nyambung. Kamu kenapa? Emang kenapa? Oh, gak akan nyambung. Gak akan nyambung. Ini poinnya. Jadi itu keduanya pilihan. Ya. Saya pernah ceritakan di Bali itu Masya Allah. Dia ada satu keluarga soleh yang luar biasa, tinggalnya di Karawang, punya anak 3. Itu sudah punya kebiasaan yang baik. Tapi satu kali suami pulang dari kantor lebih awal, ya biasa disambut istrinya, masakan biasanya sudah jadi, ini belum jadi, masih masak di dapur. Maka disambutlah suaminya, dicium tangannya, karena suami lelah, capek dan lapar, maka minta pada istrinya supaya dibuatkan dulu makanan pembuka, mie lah ya, semacam itu. Istrinya mempersilahkan duduk di ruang makan, tunggu Pak, dimasak dulu katanya. Begitu sedang masak, karena saking sibuknya lupa. Ini nyata, garam yang 1 sendok tertuangkan ke mie yang tadi mau dihidangkan. Jadi yang mau masuk ke sayur pindah ke mie. Itu dalam suasana yang sedang sibuk, lupa, diaduk. Masya Allah, dengan bangganya istrinya menyampaikan pada suaminya hidangan mie yang sudah dinanti itu. Disampaikan, silakan Pak, ya, ditunggu dulu, mudah-mudahan nanti cepat selesai masakannya. Baik, antum pulang dari kantor, capek luar biasa, lelah dan lapar, disuguhi mie dengan garam 1 sendok. Bagaimana respon pertama yang akan Anda katakan? Masya Allah. Lihat-lihat kalimatnya. Ini keluarga sudah paham dengan konsep ini. Apa lawan garam, apa rasanya? Asin. Apa lawan asin? Maka keluarlah kata-kata yang manis itu. Ma, ini sayang. Anak 3 manggil sayang. Masya Allah, di dapur. Datanglah istrinya. Belum selesai Bu. Kalimat keduanya lebih manis lagi. Sini, duduk samping papa berdua. Belum selesai. Kalimat ketiganya, ini pamungkasnya. Helwa, Masya Allah. Sini papa suapin, jarang rasanya kita makan berdua. Manis. Gak ada kata-kata kasar. Jarang rasanya kita makan berdua. Sini papa suapin. Istri mana yang tidak senang dengan tawaran suami? Mau disuapin lagi? Apa yang terjadi? Ketika mulai disuapi, ini nyata. Ketika disuapi, istrinya merasa ada yang tidak beres di situ. Dia tidak tertawa, tapi dia menangis Pak. Dia turun ke lantai, dicium kaki suaminya. Dia minta maaf. Maafkan mama Pak. Mama tidak sengaja, katanya mama tidak tahu. Apa kata suaminya? Jangan begitu, diangkat. Bapak kan cuman katakan, lama rasanya kita nggak makan berdua. Apa yang terjadi? Gara-gara garam 1 sendok yang asin ini, muncullah cinta yang sangat manis bersemi. Laparnya hilang, keduanya masak di dapur bersama-sama. Jadi kalau ada seseorang ini dipilih yang baik tentang iman,
kemudian ini kufur, dia diberikan pilihan untuk memilih apakah ingin beriman kepada Allah atau ingin ingkar dari Allah. Tapi saking sayangnya Allah tidak memberikan kepada hambanya peluang untuk menjadi buruk kecuali diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Maka diturunkanlah apa yang disebut dengan hidayah, supaya hambanya nggak salah pilih. Hidayah, supaya nggak salah pilih. Padahal mudah bagi Allah untuk membiarkan, ayo pilih aja sana, ini pilih sini. Tidak. Saking inginnya Allah semua hambanya memilih yang baik, diberikan hidayah. Ada yang masuk lewat telinga. Azan. Apa artinya azan? Bukan, itu secara fikih. Kalau secara bahasa artinya telinga. Jamaknya udhun. Ya, maaf, dari kata udhun jamaknya azan, telinga. Jadi kalimat yang satu-satunya yang akan sampai kepada telinga selama masih punya pendengaran. Saya saat berada di Kairo, di Mesir selesai adzan, itu Libya adzan. Libya selesai adzan, Tunisia adzan. Tunisia selesai adzan, Maroko adzan. Maroko selesai adzan, Aljazair adzan. Nyebrang sedikit ke Spanyol, ke Perancis, ke Italia. Ternyata Masya Allah, lafaz adzan tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Antum cek aja Selamongan sini. Jadi berhenti, sana adzan, sana adzan, sana adzan, 24 jam. Kalau itu bukan kalimat yang Allah sampaikan kepada kita, mustahil bisa ada kalimat seperti itu. 24 jam. Bukankah di situ diperkenalkan lafaz Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah diperkenalkan kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak sedikit orang mendengarkan adzan kemudian dia masuk Islam. Ada hidayah lewat pandangan. Ya, pernah ada 2 orang, satu orang Indonesia, kedua dari luar. Kuliah di Amerika. Yang orang Indonesia ini bagus. Dia seringkali lihat acara Channel One dari Mekah yang tersambung lewat Masjidil Haram. Cara singkat, satu kali dia sedang buka acara sholat Isya di Masjidil Haram. Ya, imamnya saat itu Syekh Sudais. Dia iseng bertanya kepada kawannya. Dia katakan, kawan, menurut kamu ada berapa orang di masjid itu? Kata non-muslim tadi, ya mungkin ribuan orang. Kata temannya, tidak, itu paling minimal 500.000 orang. Lalu dia bertanya lagi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan orang-orang ini bisa rapi seketika? Kata temannya tadi, paling minimal mungkin 2 pekan. Jadi dia bayangkan satu-satu dirapikan begini. Kata temannya yang muslim, saya akan tunjukkan kepada anda, tidak sampai 5 menit semuanya akan rapi. Temannya kaget, mustahil itu. Kata kawannya, saya tunjukkan. Begitu iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tawaf semua berhenti, bikin barisan rapi. Belum 1 menit, temannya sudah bingung. Tunggu sebentar. Begitu Syekh Sudais mengatakan istau taqimu, rapatkan, luruskan, kemudian mulai bertakbir, semua takbir, tidak ada yang diam. Dan tahu apa yang terjadi? Teman ini langsung berkata, yang non-muslim, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini pasti bukan rekayasa manusia. Mustahil bisa begini. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Orang cuma nonton sholat Isya bisa masuk Islam. Antum yang sudah dikasih nikmat Islam menunda-nunda sholat Isya. Itu pilihan. Di konsep ini ada di Quran surah ke-29 ayat 69.